Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harnelia dengan NIM S1S1 22056 dari jurusan Teknik Informatika Fakultas Teknik dari kelas B. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai pohon atau trees dalam data struktur dan algoritma Python pada pembelajaran 8. Nah, di sini nanti kita akan membahas mengenai apa itu definisi dari pohon itu sendiri, properti, uh, abstrak data types-nya, dan juga bagaimana cara mengimplementasikan untuk menghitung depth dan juga height atau tinggi. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu dari tree sendiri. Jadi, tree atau pohon merupakan struktur data non-linear. Nah, dia menyediakan algoritma yang lebih cepat untuk pencarian dan pengambilan data dibandingkan dengan struktur data linear, array, atau linked list yang sudah kita jelaskan pada video sebelumnya. Nah, di trees juga ini atau pohon ini menyediakan organisasi data alami yang secara inheren dan bersifat hierarkis. Kemudian, definisi dan properti pohon. Jadi, pohon adalah tipe data abstrak yang menyimpan elemen secara hierarkis. Bisa kita lihat pada gambar di layar. Dengan pengecualian elemen teratasnya. Jadi, setiap elemen dalam pohon ini, dia memiliki elemen induk dan 0 atau lebih pada elemen anak. Kemudian, elemen teratas pada pohon disebut adalah akar dari pohon. Kemudian definisi secara formalnya. Nah, kalau secara formal, pohon ini kita definisikan sebagai pohon T, sebagai sekumpulan not yang menyimpan elemen-elemen sedemikian rupa, sehingga not tersebut ini bisa memiliki hubungan antara induk dan anak yang memenuhi properti sebagai berikut. Yang pertama ini ada jika T-nya tidak kosong, ia memiliki not khusus yang disebut akar dari T yang tidak memiliki induk. Nah, yang kedua, ketika not V dari T yang berbeda dari akar memiliki not induk unik, misalnya kita definisikan sebagai W, maka setiap not dengan induk W ini adalah anak dari W. Nah, perlu kita ketahui atau perlu kita garis bawahi, menurut definisi dari pohon bisa saja terjadi kosong, artinya bisa saja tidak memiliki not. Nah, konvensi ini juga biasanya memungkinkan kita untuk mendefinisikan pohon secara rekursif. Nah, dua not yang merupakan anak dari induk yang sama disebut sebagai saudara. Nah, sebuah not V adalah eksternal jika V tidak memiliki anak. Nah, sebuah not V ini adalah internal jika memiliki satu atau lebih anak. Nah, not eksternal juga dikenal sebagai daun. Jadi, daun dari pohon tersebut. Nah, sebuah not ini bisa juga disebut sebagai nenek dari sebuah not V jika U-nya ini sama dengan V atau U-nya ini adalah nenek dari induknya V. Jadi sebaliknya, jika kita bisa mengatakan sebuah not V ini adalah keturunan dari sebuah not U, selanjutnya pada sebuah edge dari pohon T ini adalah sepasang not, bisa kita lihat pada gambar di layar. Nah, di sini bisa dilihat sedemikian rupa sehingga U-nya ini adalah induk dari V atau bisa jadi V ini adalah induk dari U. Nah, di sini bisa kita lihat sebuah jalur dari T adalah urutan not yang bisa sedemikian rupa sehingga memiliki dua not berurutan dalam urutan tersebut membentuk sebuah edge. Nah, bisa kita lihat contohnya di sini, pohon yang bersebelahan mengandung jalur CS252 atau project atau bisa demos atau bisa juga market. Nah, di mana sebuah pohon ini bisa terurut jika ada urutan linear yang bermakna di antara anak-anak dari setiap node-nya.
hierarki atau pewarisan untuk memodelkan berbagai abstraksi dan implementasi struktur data Python. Nah, sekarang kita beralih pada abstrak data type pada pohon. Nah, di sini kita mendefinisikan abstrak data type ini menggunakan konsep posisi sebagai abstraksi untuk sebuah not pohon, di mana sebuah elemen disimpan di setiap posisi dan posisi-posisi tersebut memenuhi hubungan induk-anak yang mendefinisikan struktur pohon. Nah, objek posisi untuk sebuah pohon mendukung metode ada yang disebut P elemen, yang dimana P elemen ini fungsinya untuk mengembalikan elemen yang disimpan di posisi P. Selanjutnya, pada abstrak data type pohon ini juga mensupport atau mendukung metode akses seperti root yang fungsinya untuk mengembalikan posisi akar dari pohon, dan apabila akarnya ini kosong, maka dia akan menampilkan pesan error. Kemudian T is root. Nah, kalau T is root ini dia akan mengembalikan true jika posisi P adalah akar dari pohon T. Kemudian ada T parent atau mengembalikan posisi induk dari posisi P atau non jika P ini adalah akar dari T. Selanjutnya ada num children, di mana mengembalikan jumlah anak dari posisi P. Kemudian ada T child, itu menghasilkan iterasi anak-anak dari posisi P. Kemudian ada juga is slave atau daun, itu mengembalikan true jika posisi P tidak memiliki anak. Selanjutnya len itu untuk mengembalikan jumlah posisi, is empty, dia akan mengecek apakah di dalam pohon ini tidak mengandung posisi apapun. Kemudian ada position. Nah, untuk position sendiri, dia ini untuk menghasilkan iterasi dari semua posisi pohon. Kemudian ada iter. Nah, kalau untuk iter sendiri, dia menghasilkan iterasi dari semua elemen yang disimpan di dalam pohon T. Selanjutnya ada dark typing, yang dimana dark typing adalah cara pemrograman di mana sebuah objek yang diteruskan ke dalam fungsi atau metode mendukung semua metode dan atribut yang diharapkan dari objek secara runtime atau secara langsung. Nah, di mana tipe objek itu sendiri tidak penting, sebaliknya objek harus mendukung semua metode dan atribut yang diterapkan dan diharapkan dari objek tersebut saat runtime. Nah, tipe objek itu sendiri sangat penting. Untuk alasan ini, dark typing terkadang dilihat sebagai cara berpikir daripada sistem tipe. Nah, dalam dark typing ini kita tidak mendeklarasikan tipe argumen dalam prototipe fungsi atau metode, tetapi kita menyiratkan bahwa kompilator tidak dapat melakukan pengecekan tipe. Yang benar-benar penting adalah apakah objek ini memiliki metode atau atribut tertentu pada saat runtime. Nah, ini biasanya berasal dari pepatah lama. Jika berjalan seperti entitas yang berperilaku seperti bebek dapat dianggap sebagai duck karena penekanannya dia pada perilaku. Nah, bisa kita analogikan kalau untuk bahasa pemrograman tipe objek tidak penting selama objek ini berperilaku sesuai yang diharapkan. Nah, kemudian ada kelas dasar untuk struktur data pohon atau trees, di mana kita mengikuti dark typing dengan menyediakan kelas dasar, bisa dilihat pada layar, kelas dasar abstrak dan beberapa subkelas concrete yang mewarisi dari kelas dasar ini. Nah, di mana kelas dasar ini terdiri dari kelas posisi bersarang dengan metode abstrak, kemudian beberapa metode abstrak dan juga beberapa metode konkret seperti is root, is left, is empty, dan juga tidak ada instan langsung yang dibuat untuk kelas dasar abstrak. Nah, ini kita akan coba implementasikan pada Visual Studio Code kita.
Misal di sini kita membuat kelas pohon. Kemudian kita buat lagi kelas yang terbenam. Saya akan terlebih dahulu membuat kode, lalu saya menjelaskan setelah kode selesai. Oke. Kemudian dev. Ini sama.
Kemudian kita buat kelas node lagi. Nah, ini adalah implementasi dari abstract data type pada pohon keputusan atau trees. Nah, di sini telah
kedalaman anak kirinya itu 1, kemudian true dan false-nya sebanyak 3 kali. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai kode yang telah kita buat sebelumnya. Jadi di sini yang pertama ada kode kelas pohon, yang dimana di sini untuk kelas abstrak ini mewakili struktur pohon. Dan dimana kelas posisinya ini dia adalah abstrak yang mewakili lokasi dari satu elemen. Kemudian di sini kita buat ada fungsi EQ dan NE itu untuk membandingkan posisi, kemudian ada metode abstrak di mana di sini metode abstraknya itu adalah akar, orang tua, jumlah anak, len, yang dimana kalau untuk akar dia itu mengembalikan posisi akar pohon, kemudian orang tua mengembalikan posisi, jumlah anak juga mengembalikan iterator dari anak-anak posisi, sedangkan len ini dia mengembalikan jumlah total elemen yang ada di pohon. Nah, setelah metode abstrak kita masuk kepada metode konkret, yang dimana metode konkret ini yang diimplementasikan pada kelas tersebut. Di sini fungsi adalah akar, yaitu mengembalikan true jika posisinya itu mewakili akar pohon. Kemudian untuk daun, dia mengembalikan true jika posisinya ini tidak memiliki anak. Nah, def is empty, dia itu mengembalikan true jika pohonnya ini kosong. Nah, selanjutnya untuk kelas pohon binar, dia ini adalah implementasi konkret dari posisi dalam pohon binar. Yang dimana ada initnya itu self node, yang dimana di sini untuk kita inisialisasi posisi dengan node. Kemudian ada elemen, dimana elemen ini mengembalikan elemen dari node, kemudian EQ atau self order itu membandingkan dua posisi. Selanjutnya untuk kelas node, dia representasi dari node dalam pohon binar. Yang dimana di sini ada init yang parameternya ada elemen, parennya itu kita inisialisasi dengan non, kemudian anak kiri dan anak kanannya juga. Kemudian di sini ada metode dari pohon binar, yaitu ada init, ada buat posisi, akar, orang tua, dan jumlah anak, yang fungsinya untuk posisi adalah membuat objek posisi dari node. Kemudian kalau untuk akar, dia biasanya mengembalikan posisi akar seperti yang telah kita jelaskan sebelumnya. Nah, di sini ada contoh penggunaannya, di mana kita di sini membuat sebuah instan dari pohon binar, kemudian kita akan menambahkan akar dan anak-anak ke dalam pohon. Kemudian juga kita menggunakan metode untuk mengecek apakah posisinya ini adalah akar atau daun ataupun kosong. Selanjutnya yang terakhir di sini kita menghitung kedalaman suatu posisi dalam pohon atau tree. Nah, selanjutnya kita lanjut pada computing depth atau menghitung tinggi, di mana tinggi ini sebuah posisi P di dalam pohon T. Jika kita definisikan secara rekursif, berarti jika P-nya ini adalah daun, maka tinggi P-nya adalah 0. Nah, jika tidak, maka tinggi P adalah 1 lebih dari maksimum tinggi anak-anak dari P. Kemudian untuk tinggi sebuah pohon, nah tinggi sebuah pohon ini yang tidak kosong adalah sama dengan, berarti dia adalah maksimum dari kedalaman dari posisi left-nya. Nah, di sini ada dua implementasi untuk menghitung tinggi, di mana tinggi di sini untuk memanggil algoritma kedalaman pada setiap posisi daun yang mengarah pada kompleksitas waktu. Kemudian yang kedua ada tinggi 2P-nya ini, yaitu memanggil dirinya sendiri secara rekursif atau secara kompleks untuk menyediakan kompleksitas waktu linear atau secara runtime.
Kemudian di sini ada jumlah posisi dari pohon, misalkan ada L posisi leaf-nya itu. Nah, di mana waktu komputasinya itu setiap panggilan ke fungsi kedalaman itu memiliki waktu konstan secara runtime, yang dalam kasus terburuknya bisa lebih lambat dalam kompleksitas waktunya. Jadi di sini kita bisa lihat kompleksitas waktu terburuknya dari fungsi dep ini adalah 13. Kemudian untuk menghitung kedalaman dalam rentang runtime dieksekusi seberapa banyak kali jika P-nya ini adalah leaf-nya. Nah, kalau untuk metode Higgs sendiri, kita menghitung tinggi pohon dengan menemukan kedalaman maksimum dari semua daun di dalam pohon, sedangkan untuk memiliki kompleksitas waktu terburuknya, dia biasanya memanggil metode depth untuk setiap daunnya. Nah, bisa dilihat di sini pada layar bahwa kasus yang pertama, jumlah node-nya itu ada 5 dan kedalaman maksimalnya ada 3. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa setiap node ini memiliki anak dan dihitung kedalamannya. Nah, total waktu komputasinya adalah jumlah dari semua kedalaman yang ada pada node ini. Ada C1, C2, C3, C5. Nah, kedalaman C1, C2, C3, dan C5 ini dihitung berdasarkan posisi node dalam pohon. Nah, untuk rumus menghitung dari pohon ini, sigma 5i sama dengan 1, CI sama dengan 13. Nah, pada kasus kedua, di sini bisa kita lihat ada node-nya ada 5 dan kedalaman maksimalnya adalah 1. Struktur data pohon linear ini, di mana setiap node ini hanya memiliki satu anak. Nah, kedalamannya ini lebih kecil dibandingkan pada kasus sebelumnya, di mana kasus sebelumnya ini kan ada 3, sedangkan di sini pada kasus kedua hanya 1. Yang dimana kedua kasus ini menunjukkan bagaimana struktur pohon mempengaruhi waktu komputasi. Jadi, ketika struktur pohonnya lebih dalam, maka komputasi atau berjalannya waktu itu lebih lambat atau lama. Nah, selanjutnya untuk menjelaskan kinerja waktu terburuk, worst time performance untuk fungsi Higgs 2 ini biasanya untuk menghitung tinggi dari suatu pohon atau tree. Nah, fungsi Higgs ini biasanya memiliki kinerja waktu terburuk seperti ON. Nah, kemudian fungsi ini berjalan dari atas ke bawah, jadi dia tuh fungsinya berjalan dari atas ke bawah atau biasa kita sebut dengan yang namanya top down. Kemudian fungsi children atau anak dari pohon tersebut itu berjalan dalam waktu yang runtime atau sesuai dari jumlah anak dari node-nya. Jadi semakin banyak anak dari node-nya, maka semakin lambat. Kemudian fungsi Higgs 2 itu untuk menghabiskan waktu pada setiap posisi P untuk menghitung maksimum. Kemudian di sini bisa kita lihat ada proporsi dan justifikasi, di mana proposisi di sini bisa kita misalkan T adalah pohon dengan N-nya ini adalah posisi. Di mana kita menyatakan jumlah anak dari posisi, maka menjumlahkan seluruh posisi. Jadi kalau kita menjumlahkan anak, berarti sama saja kita menjumlahkan seluruh posisi. Nah, sedangkan kalau untuk justifikasi, yaitu dia itu setiap posisi pada T, kecuali rootnya sendiri adalah anak dari posisi lain. Sehingga biasanya dia berkontribusi 1 unit atau 1 unit pada jumlah total anak. Baik, di sini saya sudah mempunyai kode untuk mengimplementasikan Higgs dan juga depth-nya. Kita hapus dulu. Di sini kita membuat kelas tree atau pohon, kemudian kelas posisi,
mempersingkat waktu, saya langsung akan menjelaskan kode untuk pengimplementasian depth dan juga tinggi. Dimana di sini yang pertama kita membuat sebuah class tree, di mana class tree ini ada namanya tree position atau kelas abstrak untuk merepresentasikan oleh subclassnya atau merepresentasikan lokasi dari suatu elemen dari pohon. Kemudian ada tree. Nah, kelas abstrak ini dengan metode yang harus diimplementasikan yang dimana isinya itu seperti root, parent, non-children, len, isRoot, isLeft, isEmpty, dan beberapa metode lainnya seperti position. Kemudian pada kelas binary tree ini kita mengimplementasikan pohon biner secara konkret berdasarkan abstraksi yang diberikan oleh tree. Nah, di mana binary tree position ini subclass dari tree position yang digunakan untuk merepresentasikan posisi dalam pohon biner. Nah, binary tree ini untuk node-nya ini kelas internal, dia untuk merepresentasikan node dalam pohon dengan elemen referensi pada induk, anak kiri dan juga anak kanan, left dan right. Kemudian ada konstruktor init, ini untuk menginisialisasi pohon dengan root kosong dan ukurannya itu 0. Kemudian ada metode max position dan juga validate, di mana dia di sini membantu dalam menangani posisi dan validasi node. Untuk yang metode root parent, num children dan juga len ini biasanya dia mengimplementasikan metode abstrak dari tree. Nah, metode selanjutnya yaitu ada add, root, left, right, dan juga position. Nah, ini disebut juga dengan metode tambahan, yang dimana dia akan menambahkan root, anak kiri, dan juga anak kanan ke dalam node pohon. Nah, untuk position sendiri, dia akan menghasilkan iterasi posisi dari pohon. Nah, ini adalah implementasi metode depth yang tadi baru saya jelaskan, yang dimana dia adalah menghitung posisi, kedalaman posisi dalam pohon, yaitu jumlah level yang memisahkan posisi dari root. Kemudian kalau untuk height ini dia mengembalikan tinggi pohon. Kalau tadi depth ini jumlah, kalau height ini tinggi pohon, yang dimana metode ini berfungsi tetapi memiliki kompleksitas waktu terburuk. Nah, ini adalah pada saat kita menjalankan kode dari implementasi depth dan juga height dari binary tree. Nah, selanjutnya kita masuk kepada pohon biner atau binary tree, di mana pohon biner adalah pohon terurut dengan sifat-sifatnya itu. Yang pertama, setiap node itu memiliki paling banyak 2 anak, kemudian setiap anak node ini diberi label sebagai anak kiri atau anak kanan, yang dimana yang ketiga itu anak kirinya mendahului anak kanan dalam urutan anak-anak dari sebuah node. Jadi anak kiri lebih dulu daripada anak yang kanan atau left. Kemudian subpohon yang berakar pada anak kiri atau anak kanan dari node internal V disebut sebagai subpohon kiri atau subpohon kanan dari V. Nah, selanjutnya untuk pohon biner ini disebut juga sebagai proper jika setiap node ini memiliki 0 atau 2 anak. Nah, pohon semacam ini juga disebut sebagai pohon biner penuh atau whole binary tree. Nah, jadi dalam pohon binary proper ini setiap node internalnya ini memiliki tepat 2 anak, yang dimana pohon biner yang tidak proper disebut dengan improper. Nah, di sini ada contoh yang pertama untuk pohon keputusan decision tree adalah pohon biner proper yang diperoleh dengan memutuskan hasil berdasarkan serangkaian pertanyaan iya atau tidak. Nah, kemudian ada juga contoh yang kedua
di mana ekspresi aritmetika yang dapat dipresentasikan oleh pohon biner, di mana daun atau leaves terkait dengan variabel dan konstanta. Sedangkan node internal adalah operator. Nah, ini adalah contoh decision tree atau pohon keputusan, di mana di sini ada beberapa keputusan yang telah dibuat berdasarkan serangkaian pertanyaan, iya atau tidak. Seperti, are you nervous? Apakah kamu gugup? Ketika dia membaca atau dia menjawab ya, maka dia akan save akunnya. Ketika tidak, dia akan memiliki pertanyaan bercabang lagi sampai keputusan didapatkan. Nah, kalau yang gambar kedua ini adalah ekspresi dari aritmetika itu sendiri, di mana di sini terkait dengan leaves atau daun yang berisi variabel dan juga konstanta. Sedangkan node internalnya ini adalah operator. Bisa kita lihat di sini ada operator node internalnya ada minus, tambah, bagi, dan juga kali. Sedangkan untuk daunnya ini terdiri dari variabel dan juga konstanta 3, 1, 9, 5, 2, dan 3. Kemudian ada definisi rekursif pohon biner. Jadi pohon biner ini kosong atau terdiri dari node R yang disebut akar dari T, kemudian yang menyimpan elemen. Nah, pohon biner bisa saja kosong yang disebut sebagai pohon kiri dari T. Nah, pohon biner ini bisa saja kosong yang disebut subpohon kanan dari T. Adapun juga abstrak data type pada pohon biner ini. Yang pertama, sebagai tipe data abstrak, pohon biner ini adalah spesialisasi dari pohon yang mendukung 3 metode akses tambahan. Jadi ada left, right, dan juga sibling. Nah, kalau untuk sibling ini adalah mengembalikan posisi yang mewakili saudara dari P atau non jika P tidak memiliki saudara. Kalau right dan left ini mengembalikan posisi yang mewakili anak kiri dan juga anak kanan. Nah, di sini ada beberapa contoh kode mengenai implementasi kelas dasar dari abstrak pohon biner. Kita jelaskan terlebih dahulu, lalu kita akan buat kodenya. Di mana di sini binary tree ini tetap abstrak, kelas binary tree-nya ini abstrak. Kemudian kita membuat suatu inheritance atau pewarisan. Semua properti dari kelas tree, misalnya parent, slave, root-nya, dan juga children-nya. Kemudian dia di sini menyediakan dua deklarasi, di mana deklarasi untuk dua metode abstrak baru. Yang pertama ada left, yang dimana posisi anak kiri, kemudian right ini posisi anak kanan. Nah, kemudian dia juga menyediakan namanya implementasi konkret untuk dua metode. Yang pertama ada sibling, yaitu untuk anak lain dari orang tua. Children ini generator untuk anak-anak terurut dari sebuah node. Yang dimana di sini properti pohon binernya ini kita bisa sebut sebagai himpunan semua node dari pohon T pada kedalaman yang sama dan kedalaman yang sama D sebagai level D dari T. Nah, biasanya secara umum level D ini memiliki paling banyak setiap node-nya, di mana dia memiliki jumlah maksimum node pada level-level pohon biner yang tumbuh secara eksponensial saat kita turun ke bawah pohon. Jadi dia memiliki maksimum node. Nah, untuk justifikasinya di sini kita membuat dua tumpukan. Yang pertama, satu di sini untuk node eksternal dan satu lagi kita untuk node internal. Nah, di sini bisa kita lihat pada kasus 1 dan kasus 2, jika T ini memiliki satu node V, maka V ini dimasukkan ke dalam tumpukan eksternal dan tidak ada untuk node internal. Nah, untuk pada kasus 2, jika T ini memiliki lebih dari satu node, kita bisa menghapus sepasang atau satu node eksternal dan satu node internal pada waktu yang bersamaan. Nah, pada akhirnya kita hanya akan ada satu node yang tersisa, yang akan menjadi node eksternalnya. Nah, di sini untuk implementasi berbasis tautan untuk pohon biner ini ada beberapa implementasi. Yang pertama, struktur berbasis tautan untuk pohon biner. Kemudian ada representasi berbasis array untuk pohon biner. Kemudian ada juga struktur berbasis tautan untuk pohon.
Nah, di sini ada struktur berbasis tautan untuk biner, yang dimana setiap node ini menyimpan referensi ke hal-hal berikut. Yang pertama, elemen yang disimpan pada posisi P, kemudian node anak kiri, node anak kanan, dan juga node induknya. Di mana pohon T ini menyimpan dua variabel. Nah, variabel yang pertama yaitu untuk menyimpan referensi ke node akar. Sedangkan variabel yang kedua yaitu ukuran yang mewakili jumlah total dari node tersebut. Bisa kita lihat pada gambar di samping bahwa setiap elemen yang disimpan pada posisinya itu ada node kiri, node kanan, induk, dan juga elemen. Nah, untuk pohonnya sendiri itu bisa kita lihat ada variabel untuk menyimpan referensi node akar, ada juga untuk menyimpan atau mewakili jumlah ukuran dari total node. Selanjutnya di sini ada implementasi Python dari struktur pohon biner berbasis tautan. Di mana di sini kita mempunyai sebuah subclass dari kelas binary tree, kemudian kita definisikan dua kelas bersarang, ada kelas non-public dan juga node untuk merepresentasikan node, dan juga ada kelas public atau position yang membungkus node diwariskan pada kelas tree position. Kemudian kita menyediakan dua metode utilitas. Yang pertama ada utilitas, ada juga validity yang biasanya itu untuk memeriksa validitas posisi yang diberikan dengan andal. Nah, kalau untuk utilitas make position ini, dia itu membungkus node sebagai posisi untuk dikembalikan ke pemanggil. Nah, ada beberapa operasi di sini untuk memperbarui pohon biner berbasis tautan, ada add root, left, right, replace, delete, dan juga attach. Baik, selanjutnya kita akan mengimplementasikan kode-kode yang ada di sini. Kita langsung saja buka pada aplikasi Visual Studio Code. Kita hapus terlebih dahulu. Baik, di sini saya akan menjelaskan, kita akan mengimplementasikan linked binary tree struktur ini pada Visual Studio Code kita. Jadi yang pertama di sini kita buat dulu kelas yang bernama kelas tree. Kemudian kita buat yang namanya kelas position. Is not implemented error atau menampilkan pesan error jika bukan subclass. Kemudian ada def equal. Nah, ini juga sama, akan menampilkan pesan error jika bukan dari subclass untuk mengimplementasikannya. Kemudian def self sama dengan terus di sini kita bakal buat def root self pesannya sama let's not kemudian def parent atau orang tua self
P, kemudian def num children atau anak, self P. Pesannya itu raise sama, jadi untuk setiap fungsi itu self P, kemudian def len, selanjutnya di sini akan mengimplementasi untuk kelasnya, jadi def is root, pesan kelas kesalahan itu masih sama, def mohon maaf, jadi di sini tuh akan menampilkan return self num kita indentasi terlebih dahulu, is layout atau daun, self root, kemudian untuk mengecek apakah kosong atau tidak itu def is empty, kemudian kita kembalikan nilai ketemu blank. Kemudian def yang telah kita implementasikan sebelumnya, jadi ini kurang lebih hampir sama dengan yang sebelumnya, tapi di sini kita mengikuti yang ada pada kodean pada modul di if self is root, kita kembalikan nilainya 0. Jika tidak, maka dia akan mengembalikan nilai dengan bertambah 1 pada depth. Kemudian self parentnya juga. Nah, setelah itu kita gunakan juga namanya def hake. Hake 1 self, karena tadi sudah ada hake, jadi kita usahakan memberikan variabel atau yang fungsi yang berbeda. Kemudian akan mengembalikan max, return max self def. Nah, kemudian untuk P ini in self
positionnya jika self-nya ini itu left atau daunnya. Selanjutnya ada def position. Di sini akan menampilkan rise ini. Nah, selanjutnya di sini kita akan membuat kelas dari tree-nya. Jadi kita akan buat kelas linked binary tree. Kemudian kita buat kelasnya lagi, yaitu kelas position. Kemudian kita buat suatu seperti biasa def init. Kemudian self, parameternya itu self, container, dan juga node. Kemudian self container seperti biasa dengan container, self node sama dengan node. Jangan kita buat def elemennya itu self. Kemudian kita kembalikan self node-nya. Kemudian def eq self order. Kita kembalikan return type-nya order is type self, dan order node is self node. Kemudian kita buat lagi kelas baru namanya kelas node. Sini kita slot elemen parent left right. Def init self. Kita buat suatu parameter dalam kelas node ini. Ada self, elemen, parent, non, dan left-nya itu kita non-kan juga. Begitu pula dengan right, kita non-kan. Setelah itu self elemen sama dengan elemen, self parent dengan parent, self left sama dengan left, self right setelah itu kita buat def init lagi, tapi ini pada binary-nya bukan pada kelas node.
parameternya self. Kita di sini akan menginisialisasi apakah binarnya ini kosong. Jadi self float self is sama dengan kemudian self size-nya kita buat def validate jika tidak isi instance self position maka akan menampilkan raise tipe error Nah, kalau P-nya ini kontainernya ini bukan juga self, is not self, maka dia akan menampilkan value error P does not container. Nah, kalau misalnya P-nya ini not parent is P not raise value errornya itu P is no longer valid. Nah, jika keduanya salah, ketiga-tiganya ini maka dia akan menampilkan return P not. Kemudian kita akan membuat fungsi def make position atau untuk melihat posisi. Kembalikan nilai return self position kemudian def route kita return self position kemudian kita buat parentnya juga self P node-nya itu sama dengan self validate kemudian return self make position not parent kemudian def left self P
Ini kurang lebih hampir sama, jadi saya copy saja. Sini kita tinggal ganti parennya itu jadi left. Begitu pula dengan right. Ini ganti jadi right. Ini kita buat the no children-nya. Dimana not sama dengan self validate kunci dengan 0. If not left is, jika leftnya ini tidak kosong, maka dia akan bertambah 1. Jika not pada bagian kiri right-nya juga tidak kosong atau not known, maka dia juga akan bertambah 1. Jadi count kemudian def len self total self size def add root jika self is not known, kemudian di sini def children not sama dengan life is not known.
Kemudian kita akan implementasikan, misalnya sini P sama dengan linked binary tree, kemudian P at root providence. Pada gambar ini setelah kita membuat kode-kodenya, maka nanti input yang akan muncul nanti itu seperti ini, jadi minus, ada pembagian, ada penjumlahan, dan ada juga pengurangan. Dimana kalau misalnya untuk providence-nya itu, karena telah kita tambahkan tadi ada Providence, kemudian Chicago, kemudian ada Seattle, Baltimore, New York. Nah, karena tadi di bagian setelahnya Seattle ini kita tambahkan namanya P left P root, jadi di bagian Chicago-nya ini akan muncul nama Baltimore. Kemudian untuk Baltimore dan New York-nya itu dia kosong. Setelah itu nanti pada linked binary tree-nya untuk penjumlahan ada pengurangan, pembagian, dan perkalian. Jadi itu mungkin adalah implementasi dari linked binary tree struktur. Nah, di bagian sini adalah pohon binary tree-nya, bisa kita lihat di sini. Nah, ini adalah beberapa implementasi dari binary tree. Yang pertama itu len is empty, kemudian ada root, parent, left, right, sibling, children, dan juga jumlah dari anaknya. Kemudian ada is root, is live. Nah, itu running time-nya itu secara runtime. Kemudian untuk depth dan height-nya ini running time-nya itu 0 dp plus 1, kemudian height-nya itu sesuai dengan berapa jumlah dari n-nya. Untuk add, root, left, right, replace, dan delete serta attach-nya itu sama seperti len is empty-nya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai pohon atau tree pada video kali ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.